Bayangkan dunia di tahun 2025, dari padang pasir Arab Saudi lahir kota superfuturistik Neom, tanpa polusi, tanpa kemacetan, penuh inovasi dan teknologi canggih. Di Prancis, para ilmuwan membangun matahari buatan lewat reaktor ITER, harapan energi bersih masa depan. Kanal Istanbul menantang sejarah dengan mengubah peta pelayaran dunia, dan Dubai memecahkan rekor menara hunian mewah tertinggi melalui Burj Bin Hati. Tak ketinggalan, bandara terbesar dan tercanggih dibangun di Dubai dan Beijing. Dari Amerika hingga Afrika, kereta cepat California dan bendungan GERD jadi simbol mimpi besar dan kebangkitan bangsa. Di Eropa, Rail Baltica menyatukan Baltik dan menembus batas-batas geopolitik. Dan di Indonesia, Ibu Kota Nusantara hadir sebagai lambang transformasi, sebuah harapan baru menuju masa depan emas bangsa. Inilah 10 megaproyek infrastruktur paling mencengangkan di dunia. Inovasi, kolaborasi, dan mimpi besar yang sedang diwujudkan demi peradaban masa depan. Nomor 10. Ibu Kota Nusantara, IKN, simbol transformasi Indonesia menuju masa depan. Pada tahun 2025, Indonesia mencatat sejarah baru dengan semakin nyatanya pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. IKN bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta, melainkan sebuah lompatan besar menuju masa depan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan modern. Nama Nusantara dipilih sebagai representasi semangat persatuan dan kebinekaan bangsa Indonesia. Terletak di wilayah Penajam Pasar Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, IKN diharapkan menjadi pusat gravitasi baru yang lebih adil secara geografis dan ekonomi, serta mengurangi beban Jakarta yang selama ini menjadi pusat segalanya. Pada pertengahan 2025, pembangunan tahap pertama IKN telah mencapai lebih dari 70% menurut Badan Otorita IKN pada Mei 2025. Infrastruktur dasar seperti jalan utama, jaringan air bersih, listrik, dan telekomunikasi telah terpasang. Istana Negara dan kantor Presiden menjadi ikon baru, dengan desain arsitektur yang menggabungkan kearifan lokal dan teknologi ramah lingkungan. IKN digagas sebagai kota hijau dan cerdas, Smart Green City, pertama di Indonesia. Lebih dari 65% wilayah IKN akan berupa ruang terbuka hijau, hutan kota, dan taman ekosistem. Magnet investasi dan talenta global hingga 2025, IKN berhasil menarik investasi domestik dan asing lebih dari 50 triliun rupiah, dengan proyek-proyek strategis seperti pusat riset, universitas kelas dunia, dan kawasan bisnis digital. Pemerintah juga membuka peluang bagi talenta muda dan profesional global untuk berkontribusi membangun ekosistem inovasi di IKN. Tentunya, perjalanan menuju IKN yang ideal tak lepas dari tantangan. Isu lingkungan, keterlibatan masyarakat lokal, dan adaptasi budaya menjadi perhatian utama. Namun, dengan kolaborasi lintas pihak dan visi jangka panjang, IKN diakini akan menjadi simbol transformasi Indonesia menuju negara maju. Ibu Kota Nusantara bukan hanya kota baru, tapi harapan baru bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebuah peradaban baru yang mengedepankan harmoni antara manusia, teknologi, dan alam, menuju Indonesia Emas 2045. Nomor 9, Rail Baltica. Menyatukan Baltik, menembus batas Eropa. Pada tahun 2025, Eropa menyambut babak baru transportasi. Rail Baltica, jalur kereta api cepat sepanjang 870 km yang menghubungkan Estonia, Latvia, dan Lituania hingga ke Polandia dan jaringan Uni Eropa. Didukung Uni Eropa melalui program Connecting Europe Facility, CEF. Rail Baltica bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan simbol integrasi dan masa depan Baltik yang terhubung erat dengan Eropa Barat melalui rel standar Eropa 1435 mm, menggantikan rel lama warisan Rusia. Pada Mei 2025, Rail Baltica mencatat tonggak penting. Lebih dari 60% pekerjaan konstruksi utama telah rampung, menurut Rail Baltica Global Project Progress Report pada kuartal pertama 2025. Progres pesat proyek ini tampak jelas di berbagai segmen penting. Di Estonia, jalur utama Tallinn-Pärnu telah menyelesaikan pembangunan rel dan stasiun, dengan uji coba kereta yang dijadwalkan berlangsung pada pertengahan 2025. Sementara itu, di Latvia, Riga Central Hub yang megah dengan desain futuristik telah diresmikan, segera menjadi ikon baru kebanggaan kota Riga. Di Lituania,
jalur penghubung Kaunas-Vilnius sudah memasuki tahap akhir. Tidak lama lagi, kereta penumpang Rail Baltica akan melaju hingga 249 km per jam, memangkas waktu tempuh Tallinn-Warsawa dari lebih dari 13 jam menjadi hanya sekitar 4 jam. Selain angkutan penumpang, Rail Baltica juga siap menjadi tulang punggung logistik dan kargo lintas negara, memperkuat konektivitas ekonomi kawasan. Lebih dari sekadar proyek infrastruktur, Rail Baltica diproyeksikan menjadi game changer bagi kawasan Baltik. Mobilitas dan konektivitas warga Estonia, Latvia, dan Lituania meningkat drastis. Perjalanan lintas negara kini menjadi lebih cepat, aman, dan ramah lingkungan. Dampak ekonominya pun signifikan. Selama fase pembangunan saja, proyek ini menciptakan lebih dari 50.000 lapangan kerja, dan ribuan pekerjaan tetap akan muncul ketika proyek mulai beroperasi menurut data European Commission 2025. Dari sisi lingkungan, kereta listrik Rail Baltica diperkirakan mampu mengurangi emisi karbon hingga 30% dibandingkan moda transportasi darat konvensional, mendukung komitmen kawasan terhadap pembangunan berkelanjutan. Lebih jauh lagi, Rail Baltica hadir sebagai simbol solidaritas dan keterikatan kawasan Baltik dengan Eropa. Nomor 8. Bandar Udara Internasional Beijing Daxing, PKX. Di selatan kota Beijing, berdiri megah sebuah mahakarya arsitektur dan infrastruktur yang telah mengubah wajah dunia penerbangan. PKX terletak di distrik Daxing, sekitar 46 km dari pusat kota Beijing, merupakan mahakarya arsitektur modern yang dijuluki bintang laut berkat desain futuristiknya. Resmi dibuka pada 25 September 2019, bandara ini dirancang oleh Zaha Hadid Architects, asal Inggris, dan ADP Ingenieur, asal Prancis. Dengan luas terminal utama 700.000 meter persegi, setara 98 lapangan sepak bola, dan memiliki 4 landasan pacu, Daxing kini menjadi salah satu bandara tersibuk dan tercanggih di dunia, simbol inovasi dan kebangkitan Cina di abad ke-21. Pada tahun 2025, Beijing Daxing telah melewati masa pemulihan pandemi dengan sangat baik. Data terbaru dari Civil Aviation Administration of China, CAAC, menyebutkan bahwa jumlah penumpang internasional melonjak, menembus 80 juta penumpang per tahun, melampaui bandara-bandara besar Amerika Serikat dan Eropa. Bandara ini juga menjadi hub utama bagi maskapai lokal dan internasional, termasuk China Southern Airlines dan China Eastern Airlines, serta memperkuat konektivitas dengan Asia, Eropa, dan Afrika. Ekspansi terminal baru, fase kedua, telah dimulai pada awal 2025 untuk menampung lonjakan penumpang dan kargo, sekaligus menambah kapasitas menjadi lebih dari 90 juta penumpang pada 2027. Fasilitas ramah lingkungan juga diperkuat, dengan panel surya raksasa, sistem daur ulang air, dan teknologi Smart Airport berbasis AI, menjadikan Daxing sebagai pionir bandara hijau di dunia. Tak hanya sebagai gerbang udara, Beijing Daxing adalah simbol kemajuan China sebagai pusat ekonomi dunia. Bandara ini juga menjadi katalisator pembangunan kawasan Beijing-Tianjin-Hebei, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan inovasi teknologi di kawasan utara China. Bandar Udara Internasional Beijing Daxing bukan hanya bandara, melainkan ikon masa depan China, gerbang global yang menghubungkan ide, manusia, dan peluang, sekaligus membuktikan bahwa inovasi dan keberlanjutan dapat berjalan seiring menuju langit yang lebih luas. Nomor 7. Grand Ethiopian Renaissance Dam, GERD. GERD berdiri megah di atas Sungai Nil Biru, di perbatasan Ethiopia dan Sudan, sebagai bendungan terbesar di Afrika sekaligus salah satu proyek infrastruktur paling ambisius abad ke-21. Dibangun sejak April 2011, GERD menjadi simbol kebangkitan Afrika, mengubah perekonomian Ethiopia yang sebelumnya bergantung pada pertanian dan air hujan. Dengan kapasitas listrik hingga 6.450 MW, bendungan sepanjang 1,8 km dan setinggi 145 meter ini akan menyediakan energi bersih bagi Ethiopia serta negara-negara tetangga seperti Sudan, Djibouti, Kenya, dan Sudan Selatan. GERD mampu menampung lebih dari 74 miliar meter kubik air, setara dengan setengah debit tahunan Sungai Nil. GERD telah menyelesaikan pengisian tahap keempat pada 2023 dan mengoperasikan seluruh 7 turbin utamanya. Ethiopia kini resmi mengekspor listrik ke Sudan dan Kenya, sementara Sudan dan Mesir masih bernegosiasi terkait pembagian air Nil. Menurut Ethiopian Electric Power, EEP, GERD telah menyumbang lebih dari 4.000 MW listrik ke jaringan nasional,
mempercepat industrialisasi dan elektrifikasi desa-desa terpencil. Sebagai pusat diplomasi internasional, GERD sangat penting karena Sungai Nil menjadi sumber kehidupan bagi lebih dari 250 juta orang di Ethiopia, Sudan, dan Mesir. Mesir khawatir pengisian bendungan mengurangi pasokan air untuk 100 juta warganya, sementara Ethiopia menegaskan haknya memanfaatkan sumber daya alam sendiri. Nomor 6. Jalur Kereta Cepat California, California High Speed Rail atau CHASR. CHASR adalah proyek transportasi publik terbesar dan paling ambisius di Amerika Serikat dalam beberapa dekade terakhir. Diluncurkan sejak 2008, proyek ini bertujuan menghubungkan kota-kota utama California, San Francisco, Los Angeles, Sacramento, dan San Diego, dengan layanan kereta berkecepatan tinggi yang modern, efisien, dan ramah lingkungan. Jalur sepanjang 800 mil atau 1.287 km ini akan memungkinkan perjalanan dari San Francisco ke Los Angeles hanya dalam 2 jam 40 menit, dengan kecepatan operasi hingga 220 mil per jam atau setara dengan 350 km per jam. Proyek ini dirancang untuk mengurangi kemacetan, menekan emisi karbon, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat konektivitas antar kota di California. Pada 2025, proyek ini telah mengalami banyak dinamika, baik dari sisi pendanaan, politik, maupun teknis. Namun, tahun ini menjadi titik penting karena sejumlah milestone kunci berhasil dicapai. Nomor 5. Bandara Internasional Al Maktoum, Dubai World Central atau DWC. Gerbang masa depan transportasi udara dunia. Bandara Internasional Al Maktoum, atau dikenal sebagai Dubai World Central, DWC, merupakan salah satu proyek infrastruktur paling ambisius di dunia yang terletak di selatan kota Dubai, Uni Emirat Arab. Bandara ini dirancang untuk menjadi bandara terbesar di dunia dalam hal kapasitas penumpang dan kargo, menggantikan peran utama Bandara Internasional Dubai, DXB, secara bertahap. Sejak peletakan batu pertama pada tahun 2010, DWC diusung sebagai inti dari mega proyek Dubai South, kawasan metropolitan baru yang akan menampung 1 juta penduduk dan menjadi pusat logistik, penerbangan, perdagangan, dan bisnis global. Bandara ini dirancang dengan visi masa depan yang mengintegrasikan teknologi canggih, keberlanjutan, dan efisiensi operasional. Pada tahun 2025, Bandara Internasional Al Maktoum memasuki fase pembangunan besar setelah sempat tertunda selama pandemi COVID-19. Pemerintah Dubai pada 2024 mengumumkan investasi tambahan sebesar 35 miliar dolar untuk mempercepat ekspansi bandara, termasuk pembangunan terminal penumpang baru yang akan memiliki kapasitas hingga 260 juta penumpang per tahun, menjadikannya bandara berkapasitas terbesar di dunia. Bandara ini menjadi pusat utama bagi maskapai Emirates dan Fly Dubai, serta didesain untuk mendukung pertumbuhan lalu lintas udara global, khususnya antara Eropa, Asia, dan Afrika. DWC juga diharapkan menciptakan lebih dari 500.000 lapangan kerja dan berkontribusi signifikan terhadap PDB Dubai melalui sektor logistik, pariwisata, dan perdagangan. Nomor 4. Burj Bing Hati Jacob & Co Residences. Permata vertikal mewah Dubai yang menggebrak dunia pada 2025. Di tengah cakrawala futuristik Dubai, tahun 2025 menandai babak baru dalam sejarah arsitektur dunia. Burj Bing Hati Jacob & Co Residences di Business Bay, Dubai, resmi menjadi menara hunian tertinggi di dunia pada 2025, melampaui Central Park Tower di New York. Dengan ketinggian dirancang lebih dari 472 meter dan sekitar 100 lantai. Gedung ini merupakan kolaborasi Bing Hati Developers dan desainer perhiasan ternama Jacob & Co. Burj Bing Hati bukan sekadar ikon arsitektur, tetapi juga simbol kemewahan, inovasi, dan ambisi besar Dubai di panggung global. Burj Bing Hati berfungsi sebagai hunian ultra mewah dengan penthouse eksklusif, fasilitas spa, kolam renang infinity, sky lounge, restoran fine dining, dan layanan pribadi 24 jam. Puncak menaranya yang berbentuk mahkota berlian, terinspirasi dari desain jam tangan dan perhiasan Jacob & Co, menjadi fitur ikonik gedung ini. Pada April 2025, Burj Bing Hati telah menyelesaikan tahap konstruksi utama, topping out, dan melanjutkan penyelesaian interior mewah serta lanskap menakjubkan. Unit penthouse edisi terbatas, seperti The Billionaire Sky Penthouse,
terjual dengan harga rekor, bahkan mencapai lebih dari AED 750 juta. Burj Bing Hati berhasil menarik perhatian miliarder global, selebritas, dan kolektor properti, sekaligus menjadi ikon baru pariwisata Dubai dengan pengalaman skydining dan sky spa yang belum pernah ada sebelumnya di Timur Tengah. Gedung ini merepresentasikan visi Dubai sebagai pusat kemewahan, teknologi, dan inovasi dunia. Kolaborasi antara Bing Hati dan Jacob & Co. bukan hanya memecahkan rekor, tetapi juga memadukan dunia arsitektur dengan kemewahan haute couture. Burj Bing Hati bukan hanya menambah daftar pencakar langit Dubai, melainkan menegaskan status kota ini sebagai laboratorium mimpi-mimpi terbesar manusia. Di antara awan, Burj Bing Hati berdiri sebagai permata vertikal yang memancarkan ambisi, kemewahan, dan inovasi tanpa batas. Nomor 3. Proyek Kanal Istanbul, Turki. Kanal Istanbul merupakan mega proyek infrastruktur yang diinisiasi pemerintah Turki untuk membangun jalur air buatan sepanjang sekitar 45 km, menghubungkan Laut Hitam di utara dengan Laut Marmara di selatan. Proyek ini dirancang sebagai alternatif Selat Bosporus, yang saat ini menjadi salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Pertama kali diumumkan oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan pada tahun 2011 sebagai bagian dari visi Proyek Gila, Crazy Project. Kanal Istanbul bertujuan memperkuat posisi strategis Turki dalam pelayaran internasional. Adapun tujuan utama proyek ini adalah untuk mengurangi beban lalu lintas kapal di Selat Bosporus yang mengalami kepadatan ekstrim dan risiko kecelakaan laut, meningkatkan keamanan lingkungan akibat tingginya potensi bencana ekologis dari kecelakaan kapal tanker bermuatan bahan kimia dan minyak, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan pelabuhan, kawasan bisnis, dan permukiman baru di sekitar kanal. Kanal ini memiliki panjang sekitar 45 km, lebar 275 meter, dan kedalaman hingga 20,75 meter. Kanal Istanbul dimulai dari Danau Küçükçekmece di selatan Istanbul, melintasi distrik Avcılar, Başakşehir, dan Arnavutkal, hingga bermuara di Laut Hitam. Hingga tahun 2025, pembangunan Kanal Istanbul telah memasuki tahap awal konstruksi fisik setelah sempat tertunda beberapa tahun akibat masalah pendanaan, kontroversi politik, dan kekhawatiran lingkungan. Menurut laporan Anadolu Agency, 2025, dan Reuters, Maret 2025, konstruksi jembatan utama di atas kanal telah dimulai sejak 2023, dan beberapa jembatan sudah rampung pada awal 2025. Sementara itu, pengerjaan penggalian kanal utama dimulai secara simbolis pada pertengahan 2024, dengan target tahap pertama kanal dapat digunakan secara terbatas pada akhir 2028. Nomor 2. ITER. Reaktor matahari buatan di bumi dari Prancis, Harapan Energi Bersih Dunia 2025. Di Saint-Paul-de-Durange, Prancis Selatan, berdiri proyek sains internasional terbesar di dunia, International Thermonuclear Experimental Reactor, ITER. Lebih dari sekadar fasilitas nuklir, ITER merupakan percobaan menciptakan matahari buatan di bumi melalui reaktor fusi termonuklir yang diharapkan menjadi solusi energi bersih masa depan. Berlokasi di Cadarache, Saint-Paul-de-Durange, proyek ini mulai dibangun sejak 2010 dan melibatkan kolaborasi 35 negara, termasuk Uni Eropa, Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan India. Tujuan utama ITER adalah membuktikan bahwa energi fusi, proses penggabungan inti atom seperti yang terjadi di matahari, dapat dihasilkan secara stabil, aman, dan bersih di bumi. Ada pula teknologinya yaitu tokamak, ruang berbentuk donat yang memerangkap plasma panas dengan magnet superkonduktor. Skala ITER akan menghasilkan plasma hidrogen bersuhu 150 juta derajat Celcius, 10 kali lebih panas dari inti matahari. Tahun 2025 menjadi tonggak penting perjalanan ITER. Setelah bertahun-tahun pembangunan, ITER berhasil menyelesaikan pemasangan semua magnet superkonduktor utama, termasuk sentral solenoid, jantung sistem magnetik terbesar dan terkuat yang pernah dibuat manusia. Menurut ITER Organization 2025, uji coba sistem pendingin dan vakum utama telah sukses dilakukan. Komponen kriostat raksasa dan sistem penyalur bahan bakar tritium deuterium sudah diuji tanpa kebocoran. ITER kini siap memasuki tahap first plasma, yaitu pengoperasian awal untuk menghasilkan plasma pada akhir 2025 hingga awal 2026, sebuah fase yang akan dicatat dalam sejarah sains dunia.
ITER memang belum langsung menghasilkan listrik, namun eksperimen ini bertujuan membuktikan bahwa reaktor fusi mampu menghasilkan energi 10 kali lebih besar dari energi input, sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika berhasil, teknologi ini akan membuka jalan bagi pembangkit listrik fusi generasi berikutnya, DEMO, yang benar-benar dapat menyuplai listrik komersial bebas karbon. Lebih dari sekadar proyek sains, ITER menjadi simbol persatuan global, di mana negara-negara dengan sejarah persaingan kini bersatu mengejar mimpi bersama, energi tak terbatas yang aman dan tanpa emisi karbon. Keberhasilan, matahari buatan, di Prancis ini menjadi harapan seluruh dunia. Jika ITER sukses, dunia akan memasuki era baru energi bersih, tak terbatas, dan damai, menjadi warisan terbesar kolaborasi internasional bagi generasi mendatang. Nomor 1. NEOM. Kota pintar masa depan yang mencengangkan dunia. Bayangkan sebuah kota yang melampaui imajinasi science fiction. Tanpa polusi, tanpa kemacetan, penuh teknologi canggih, dan dibangun di tengah hamparan gurun Arab Saudi. Inilah NEOM, proyek super ambisius senilai lebih dari 500 miliar dolar yang sedang dibangun di wilayah barat laut Arab Saudi sebagai bagian dari program besar Visi 2030. NEOM bukan sekadar kota, melainkan ekosistem masa depan yang menggabungkan teknologi, kelestarian alam, dan kehidupan manusia secara harmonis. Proyek ini menyasar menjadi pusat global untuk inovasi di bidang energi terbarukan, kecerdasan buatan, bioteknologi, bahkan pariwisata mewah. Puncak inovasi NEOM adalah The Line, kota linear sepanjang 170 km yang menghubungkan Laut Merah dengan pegunungan, tanpa jalan, tanpa mobil, dan tanpa emisi karbon. Semua kebutuhan sehari-hari tersedia dalam jarak 5 menit berjalan kaki, sementara perjalanan dari ujung ke ujung hanya memakan waktu 20 menit dengan kereta super cepat bawah tanah. Pada Mei 2025, 2 km modul pertama The Line telah berdiri lengkap dengan infrastruktur bawah tanah dan hunian pertama. Lebih dari 16 miliar dolar investasi asing masuk sepanjang 2024 hingga 2025 dari perusahaan teknologi Eropa, Amerika, dan Asia. Instalasi panel surya dan turbin angin terbesar di NEOM sudah menghasilkan listrik bersih untuk ribuan penghuni awal. NEOM bukan hanya kebanggaan Arab Saudi, tetapi juga laboratorium urban masa depan dunia. Proyek ini menarik talenta global dan telah membuka puluhan ribu lapangan kerja baru. Menurut laporan Bloomberg, NEOM telah menjadi epicentrum investasi konstruksi dan teknologi terbesar di dunia pada 2025. NEOM adalah eksperimen paling berani untuk membangun kota masa depan di planet ini. NEOM bukan hanya impian futuristik, ia sedang menjadi kenyataan, satu batu bata demi satu. Kota ini akan mengubah cara dunia memandang urbanisasi, teknologi, dan keberlanjutan. Dari NEOM di Gurun Saudi, ITER sang reaktor, matahari buatan, di Prancis, hingga ibu kota Nusantara di Kalimantan, dunia sedang berpacu membangun infrastruktur dan kota masa depan. Lebih hijau, lebih cerdas, lebih terhubung, sekaligus menjadi simbol persatuan, inovasi, dan ambisi manusia tanpa batas. Namun di balik kemegahan mega proyek ini, tersimpan tantangan sosial, lingkungan, dan etika yang tak kalah besar. Muncul sebuah pertanyaan, mampukah peradaban global menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan harmoni alam dan keadilan sosial? Atau justru akan menciptakan kesenjangan baru dalam sejarah umat manusia? Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan notifikasi pada video ini, agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam geopolitik, ekonomi global, dan perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.